Hai semua, kembali lagi di Daily Mili. Untuk resep yang ini ada di video saya sebelumnya ya. Linknya ada di pojok kiri atas. Kali ini saya mau masak dua bahan masakan yang berbeda antara oncom dan pare, tapi dia itu memakai bahan yang benar-benar sama. Apa namanya? Kalau saya sebutnya oncom bumbu rujak atau pare bumbu rujak. Karena sebetulnya bumbu ini adalah bumbu yang dipakai ketika kita bikin rujak. Di masakan yang pertama saya akan buat si oncomnya. Saya butuh 1 papan oncom, 1 batang daun bawang, lalu saya pakai cabai rawit merah. Saya juga hanya memakai bawang putih. Yang saya pakai bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu saya pakai terasi ABC 1 kotak dan gula merah. Kebetulan ini saya tahu resepnya dari orang yang bantu saya dulu. Nah, dia bikin ini dan saya ternyata suka dengan rasanya. Untuk kalian yang nggak suka atau kurang suka rasa terasi, bisa terasinya dikurangin. Karena ini dulu saya diajarinnya dia pakainya terasinya cukup banyak dan saya ngerasa oke, ternyata rasanya enak. Oke, di sini saya pakai minyaknya nggak terlalu banyak, juga nggak terlalu sedikit, secukupnya aja. Bawang putihnya juga saya hanya pakai 1 sendok teh. Sekarang saya masukkan terasinya. Saya masukkan terasinya supaya dia ada rasa tergoreng gitu ya, digoreng, jadi lebih wangi. Karena si oncom ini kan dia dia tuh meresap apa yang ada di sekelilingnya kayak liquidnya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nggak goreng dulu, takutnya nanti ketika dimasak si terasi ini yang mentah rasanya akan menyerap ke si oncom. Jadinya malah justru nggak enak. Karena kan di sini oncomnya saya potong besar-besar dan kotak-kotak begitu ya. Kecuali mungkin kalau saya hancurkan. Lalu saya masukkan si oncomnya, lalu daun bawangnya, dan langsung sekalian juga cabai rawitnya. Kalau misalkan kalian nggak ada gula merah, boleh dipakai gula putih, tapi mungkin rasanya akan sedikit berbeda ya. Oke, sekarang saya akan masukkan air sedikit, sedikit dulu untuk menggantikan fungsi si minyak tadi karena supaya si oncom ini nggak terlalu gosong nantinya. Lalu saya masukkan gula merah sedikit aja. Kalau kalian mau pakai gula putih silahkan juga nggak apa-apa, walaupun nanti rasanya akan agak sedikit berbeda ya, seperti yang tadi saya sudah katakan. Barusan saya juga menambahkan air sedikit lagi karena nanti diharapkan untuk kuahnya itu, cairannya itu masuk seluruhnya, hampir seluruhnya ke dalam si oncom sehingga oncomnya itu nanti akan rasanya itu diserap oleh oncom. Mungkin nggak semua orang ya suka oncom, seperti suami saya tuh nggak suka oncom. Tapi kalau misalkan kita yang suka oncom itu biasanya mungkin karena teksturnya, alasannya berbagai macam ya. Ada juga mungkin yang nggak tahu atau belum pernah mencoba tapi hanya melihat fisiknya aja. Jadi kesannya itu kayak berjamur atau mungkin jorok gitu ya. Sebetulnya kalau untuk oncom ini ketika dimasak dengan bumbu yang pas dan cukup lama gitu pemasakannya, maka rasanya itu menurut saya akan ngagetin gitu karena dari tampaknya yang mungkin kurang bagus ketika diolah dengan bumbu yang pas, akhirnya jadi suatu sajian yang cukup enak.
Oke, sekarang kita beralih ke menu kedua, yaitu menggunakan bahan pare dengan bumbu yang masih sama ya. Untuk pemotongan silakan dipotong agak tebal atau diiris tipis atau juga dipotong sedang. Saya potong sedang. Sekarang saya kasih air dan saya kasih garam sedikit. Fungsinya adalah untuk mengurangi kepahitan dari si pare ini. Caranya itu cukup diremas-remas seperti ini, diremas-remas agak kencang gitu ya. Jadi yang tadinya parenya itu warnanya cukup kuat, hijaunya cukup kuat, menjadi sedikit lebih transparan. Dan nanti juga saya lakukan ini sebanyak 2 kali. Jadi setelah diperas begini, lalu nanti saya buang airnya, saya bilas lagi sebanyak 2 kali. Di sini saya hanya untuk mengurangi rasa pahit si pare, bukan untuk menghilangkan rasa pahitnya. Karena untuk saya, rasa pare itu adalah yang agak pahit, bukan yang sama sekali nggak pahit. Saya pakai bawang putihnya juga sama, 1 sendok teh. Kira-kira apa yang membuat kalian suka pare? Kalau saya sukanya mungkin karena ada rasa pahitnya itu ya, karena kalau pare nggak pahit kayaknya bukan makan pare, malah kayak makan buncis ya. Oke, silakan ditulis di komen di bawah apa alasan kalian menyukai pare. Sekarang saya mulai memasukkan parenya. Ini dia. Di sini saya akan masukkan cabenya, nggak perlu nunggu sampai dia itu layu. Juga saya masukkan si terasinya. Kenapa saya masukin terasinya ini beda dengan ketika saya masak si oncom. Karena kalau pare ini kan dia nggak terlalu menyerap kayak handuk gitu ya. Jadi dia tenang-tenang aja kalau kita masak, dimasukkan terasinya nggak terlalu di depan. Oke, saya juga tetap di sini pakai air sedikit juga. Dan tentunya lebih sedikit dari saya waktu pakai untuk oncom. Saya akan masak dia sampai cukup lunak seperti ini, tapi nggak terlalu lunak banget karena supaya tekstur dari si pare itu nggak terlalu bonyok begitu ya, nggak terlalu benyek. Tadi saya masukkan garam dan mecin. Ini mecin kira-kira setengah sendok teh, jadi nggak sampai 1 sendok teh full gitu ya, jadi hampir setengahnya. Di sini saya pakai masako sedikit, kalau nggak pakai pun juga nggak apa-apa. Oke, ini selesai dan berarti 2 menu ini sudah saya buat. Ini hasilnya.
Nah, ini enak dimakan dengan nasi hangat tentunya ya. Oke, itu dia tadi 2 resep dari saya, resep yang gampang dan bahannya pun juga gampang dicari. Semoga resep ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat. Dan jika menurut kalian bermanfaat, silahkan di-share, di-subscribe, ditekan loncengnya, juga diberi komen yang baik di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum.